Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Ada orang baik-baik, udah jalan bagus-bagus di trotoar, bisa ada mobil yang nyelonong trotoar ditabrak. Ada orang udah hidup sehat-sehat, jaga-jaga, tiba-tiba kena penyakit. So, kita nggak bisa prediksi dan kita nggak bisa nilai kualitas hidup seseorang dari kondisi yang dia alami. Gampang kalau seandainya dia sakit, oh karena dia begini, dia sakit. Selalu ada alasan untuk segala sesuatu. Tapi kenyataannya tidak selalu ada alasan untuk segala sesuatu. Amin, saudara. Dan hanya pecundang atau losers yang mencari alasan-alasan untuk sesuatu. Kenapa? Suatu kali Tuhan berkata, orang berkata, guru siapa yang dosa nih, siapa yang salah nih, kenapa anak ini buta? Dan Yesus bilang, hey, gak usah tahu cari siapa yang salah, tetapi satu hal yang Tuhan katakan, apapun yang menyebabkan engkau ada pada kondisi sekarang, sakit penyakit, satu hal yang pasti, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya atas engkau. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang untuk memberikan dasar bagi kita untuk berdoa hari ini. Saya akan sharing. He makes me whole again. Dia, ngapain saudara? Membuat saya utuh kembali. Kalau atau ini kata-katanya adalah dia membuat saya sembuh. Dia memulihkan saya. Dia menyembuhkan saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya percaya ini menjadi problem di banyak dunia. Suatu kali ada seorang anak muda yang datang sama saya waktu lagi di kantor, anak seorang mahasiswa datang sama saya ngasih tahu tentang buku ini. Tahu nggak apa bukunya, saudara? Coba baca, Cara Bunuh Diri Paling Aman. Dan ini dibagi gratis di penyeberangan daerah Jakarta Barat, saudara. Kenapa ini dibagi? Saya baca deh bukunya. Begitu saya baca, saya kaget. Tulisannya kira-kira begini di awalnya, saudara. Bagi saudara yang pengen bukunya boleh. Siapa tahu mau belajar bunuh diri. Tapi jangan kayak kasih ya, saudara ya. Tulisannya pertama begini. Apakah Anda putus asa atau kehilangan harapan? Lalu dia katakan seperti ini. Apabila saudara tidak ada lagi harapan, daripada menyusahkan orang lain, saya menawarkan satu solusi di mana penderitaan Anda selesai dan orang lain nggak perlu susah. Apa solusinya? Bunuh diri. Lalu dia sampaikan cara bunuh diri ini dan itu. Dia sampaikan cara persiapannya. Saya bilang gila nih. Iblis kerja gila-gilaan zaman dulu, di pinggir-pinggir jalan orang bagi-bagi Alkitab. Sekarang iblis bagi-bagi buku bunuh diri, saudara. Keterlaluan, saudara. Kenapa? Karena memang di dunia, akibat beratnya hidup, orang-orang mengalami krisis pengharapan. Saudara-saudara bisa hidup 3 hari tanpa makan katanya. Saudara bisa hidup 1 hari tanpa minum. Saudara bisa hidup 5 menit tanpa bernafas. Tapi saudara nggak bisa hidup 1 detik pun tanpa pengharapan. Karena begitu pengharapan nggak ada, saudara ingin mengakhiri semuanya. Saya nggak tahu apa yang saudara alami sekarang akibat masalah-masalah kehidupan, sakit penyakit yang kita alami. Tetapi apakah engkau kehilangan pengharapan saat ini? Pengobatan-pengobatan yang kita alami cuma sekedar, ya begitu aja. Sekedar jalanin hidup aja. Tetapi aku sama sekali nggak berharap lagi untuk sembuh. Saya mau bawa kabar baik hari ini buat kita semuanya. Tuhan ingin mengembalikan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini hamba ingin menyampaikan firman Tuhan. Biar firman ini memberi kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan? Ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan adalah dia tidak melakukan apa yang dulu dilakukan dengan antusias. Mungkin pertama-tama saudara sakit, saudara masih punya harapan untuk sembuh. Saudara antusias cari pengobatan. Saudara antusias minta didoakan. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu dan tidak ada perubahan, masihkah saudara antusias mencari kesembuhan? Atau sudah mulai yang lain, saudara? Atau sudah mulai beralih? Padahal kalau kita penghilang pengharapan di masa-masa ini, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati atau
kehilangan pengharapan. Pada masa sulit, kecillah kekuatanmu. Amin, saudara. Nah, suatu kali ada suatu peristiwa di kolam Bethesda. Kita baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, coba perhatikan, bayangkan ada sebuah kolam yang sewaktu-waktu malaikat goncangin, lalu bikin kompetisi yang pertama kali nyebur sembuh. Kalau ada, gitu saudara, ini di Jakarta ya, kalau ada kolam kayak gitu Jakarta, anggap aja lah kolam Bundaran HI. Ada kolam Bundaran HI, saudara ya, Bundaran Hotel Indonesia di tengah Tamrin. Sekali-kali malaikat goncangin air kolam, dan yang pertama kali nyebur, itu akan sembuh. Menurut saudara bagaimana kondisi Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, jalan ke arah Menteng, dan jalan ke arah Tanah Abang? Menurut saudara gimana kondisinya? Penuh pasti, saudara. Semua orang berebut pengen sembuh. Kalau saudara pernah tahu ada seorang anak yang dulu bisa menyembuhkan, namanya Ponari. Masih ingat Ponari? Yang dia celopin batu, yang minum airnya sembuh. Itu rame banget tiap hari, sekitar puluhan ribu orang pengen mendapat batu ajaibnya, air yang dicelupin batu ajaibnya bocah kecil Ponari itu. Kesembuhan selalu menarik perhatian. Amin, saudara. Nah, saat itu yang terjadi di kolam Bethesda. Semua orang pengen sembuh, berebut. Semua orang pengen sembuh. Nah, perhatikan saudara. Kalau ada tempat itu, ada 2 hal saya mau sebut. 2 jenis orang yang akan berkumpul di kolam itu. Pertama adalah orang yang apa, saudara? Orang sakit. Ngapain orang sehat ngumpul di situ? Setuju nggak? Ngapain? Ntar ketularan gue. Oke, yang sakit. Yang kedua, yang pengen sembuh. Karena orang sakit yang nggak pengen sembuh, di rumah aja nongkrong. Ngapain sibuk berdesak-desakan di situ? Amin. Yang sakit dan pengen sembuh. Itu persyaratan. Itu pasti ciri-ciri orang yang ngumpul di situ. Nah, suatu kali, perhatikan, saya lanjutkan ayat 5. Di situ, di kolam itu, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. So, sakitnya kemungkinan lebih tua, lebih daripada umur saudara. Sakitnya, bukan umurnya. 38 tahun sakit, kebayang nggak saudara? 38 tahun lamanya dia ada di situ. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, apa maksudnya keadaan itu? Keadaan sakit, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan, berhenti dulu. Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Bahasa Inggrisnya, will thou, apa namanya? Maukah engkau, can I make you whole? Maukah engkau aku buat utuh kembali? Maukah engkau aku buat sembuh? Tadi pertanyaannya, orang yang akan berkumpul di situ cirinya apa? Orang sakit yang pengen sembuh. Itu pertanyaan Yesus tuh ngejek banget. Udah tahu dia nongkrong di kolam Bethesda. Masa nggak pengen sembuh? Bener nggak? Itu sama aja saudara di padang gurun Afrika, lalu saudara minum es krim Walls sambil ngejilat dan berkata mau, ya udah pasti mau, saudara. Udah pasti mau. Kalau enggak, ngapain aku nongkrong di sini? Emang kurang kerjaan nongkrong di pinggir kolam? Saudara, tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Padahal Yesus tahu orang itu dalam keadaan itu. Udah pasti pengen sakit dan pengen sembuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya pengen cepat-cepat tutup Alkitab saya. Kenapa? Karena pertanyaan Yesus nggak nyambung. Udah pasti orang yang nongkrong di situ pengen sembuh. Jawaban orang ini lebih nggak nyambung lagi. Yesus pertanyaannya, mau sembuh nggak? Anak SD juga tahu. Kalau pertanyaannya mau sembuh atau enggak, jawabannya ada 2. Yaitu apa, saudara? Mau atau tidak. Tapi jawaban orang itu bukan mau, bukan enggak. Dia bilang kagak ada yang masukin ke kolam.
Yesus pertanyaannya aneh, orangnya jawabannya aneh. Sampai akhirnya saya tahu, saya kira Yesus ini aneh pertanyaannya, kok mau sembuh. Tetapi setelah saya menyadari bahwa Yesus Maha tahu, Dia tahu orang ini dalam keadaan itu, saya baru sadar lewat jawaban si sakit itu, keadaan itu, garis bawah ini, keadaan itu yang dimaksud bukanlah keadaan sakit dan pengen sembuh, tapi keadaan itu yang dimaksud adalah kehilangan pengharapan. Ya, orang ini udah 38 tahun nongkrong di pinggir kolam. Sampai akhirnya dia udah nggak pengen sembuh. Dia cuman pengen masuk kolam. Bayangin hari pertama dia bawa kasur untuk nongkrong di situ, dia sakit. Masih semangat. Pengen sembuh. Goalnya cuma satu. Pengen sembuh. Pengen sembuh. Lalu itu tujuannya satu. Pengen sembuh. Itu harapannya. Hari pertama dia jalan, air kolam goncang, mereka lari, berlomba, dia keduluan orang, ada yang nyemplung. Dia katakan, besok saya coba lagi. Besoknya dia coba lagi, air kolam goncang, dia lari lagi. Dia coba, kedahuluan orang lain. 3 hari, ketiga hari, keempat, sampai hari keberapa? Hari ke-365. Dikali 38 tahun. Berapa itu? 38 kali 365 kali? Waduh, banyaklah saudara. Ratusan ribu kali dia gagal masuk kolam. Suatu kali setelah 38 tahun berlalu, Yesus datang. Yang tadinya dia pengen banget sembuh, dia lihat orang keluar sembuh dari kolam. Orang keluar dari kolam sembuh. Orang yang nyebur keluar dari kolam sembuh. Dia pengen, aku harus masuk kolam. 38 tahun gak kesampaian masuk kolam. Yesus datang mengembalikan harapannya. Maukah engkau sembuh? Ingat tujuan lu datang kemari, sembuh. Tapi orang itu udah gak pengen sembuh. Maunya apa? Nggak ada yang masukin kolam katanya. Jadi turun goalnya, bukan sembuh, tapi masuk kolam. Saya mau ingatkan saudara, walaupun ibadah ini baik, engkau datang ke tempat ini, engkau datang ikut ini, bukan cuma sekedar ibadah. Kembalikan pengharapanmu, engkau ingin sembuh. Dan Yesus tidak pernah menghina orang yang datang kepadanya dan ingin sembuh. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya ingin sembuh. Saudara jangan tertuduh, aku dituduh orang ada hamba Tuhan yang bilang, kamu datang doa sama Tuhan kalau pengen sembuh doang. Gak apa-apa. Saudara, saya mau katakan gak apa-apa. Semua orang yang datang kepada Yesus, semuanya cuma pengen sembuh doang. Dan Yesus tidak pernah menolak mereka. Dia sambut semuanya. Yesus gak peduli itu. Dan Yesus berharap setelah engkau sembuh, baru engkau menyembah Tuhan. Bukan menyembah Tuhan dengan tujuan ingin sembuh. Itu justru manipulasi. Engkau datang Tuhan dan izinkan Tuhan menyembuhkan engkau. Dan di saat engkau disembuhkan, puji Dia, bersyukur sembuh. Yang ngerti katakan amin saudara. Engkau, saya mau kembalikan harapanmu. Saya nggak peduli apa orang-orang udah ngomongin sama engkau. Ayo, engkau ibadah cuma untuk bertahan. Dan lain sebagainya. Saya mau katakan, enggak, Tuhan rencananya tetap ingin engkau sembuh. Yang setuju katakan amin. God wants you whole. Tuhan ingin engkau sembuh. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang ini udah kacau. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekalipun orang itu udah kehilangan pengharapan. Udah nggak pengen sembuh, cuman pengen masuk kolam. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Yesus katakan, come on. Ada Tuhan di sini. Dia kembalikan pengharapanmu, dia kembalikan kesembuhanmu. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang, mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Amin saudara. Saudara harus berhati-hati. Firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Coba tes napasnya, saudara. Masih bernapas? Masih ada napasnya? Engkau orang hidup, engkau punya harapan. Karena kalau engkau nggak punya harapan, dikatakan karena anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Ayat ini ditulis oleh orang Yahudi, bukan orang Manado. Kalau orang Manado, anjing masih berharga, dipotong, saudara, bisa dimakan. Komoditas. Tetapi di Israel anjing itu najis, anjing itu haram, saudara, nggak bisa dimakan, saudara. Sedangkan singa adalah lambang keperkasaan, lambang otoritas. Tetapi Alkitab berkata seperti berikut, singa yang perkasa, singa yang punya segala hal, kalau dia mati,
Mati itu artinya nggak punya harapan, karena ciri-ciri orang hidup punya harapan kan. Singa kalau mati artinya orang yang nggak punya harapan. Dia nggak lebih berharga daripada anjing yang nggak punya apa-apa, yang dihina orang, direndahkan orang, nggak punya apa-apa, tapi dia hidup, yaitu punya harapan. Apapun kondisimu, selama engkau bernapas, engkau punya harapan. Dan selama engkau punya harapan, engkau adalah anjing yang hidup, yang jauh lebih berharga dari singa sekalipun kalau dia mati. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Nah, kita harus berhati-hati. Perhatikan ayat 6. Dari jawaban orang ini, saya tahu ada 3 yang membuat orang itu kehilangan pengharapan. 38 tahun lamanya dia sakit, saudara, nggak sembuh-sembuh. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus nggak neko-neko. Kalau orang lain banyak basa-basinya sama saudara, Yesus nggak basa-basi. Dia right to the point. Engkau datang ke sini kan bukan mau macam-macam. Engkau datang ke sini pengen sembuh. Yang pengen sembuh, saya cuma pengen yang pengen sembuh. Engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, angkat tangannya. Amin, saudara. Nggak usah neko-neko. Kita nggak mau macam-macam. Kita nggak mau manipulasi semuanya. Yang pengen sembuh angkat tangan. Amin, saudara. Kita semua pengen apa, saudara? Sembuh. Kita semua pengen sembuh. Kita datang sama Tuhan. Tuhan menawarkan pertanyaan yang sama. Kalau engkau pun nggak dalam keadaan sakit sekarang, seringkali kita terlalu banyak basa-basi sama Tuhan. Dan Tuhan kalau hadirat Tuhan selalu mempertanyakan kepada kita, memberi pertanyaan yang tepat sesuai dengan sikap hati kita. Dia tusuk sikap hati kita dan berkata, ini loh yang sebenarnya sikap hatimu. Maukah engkau sembuh? Dan jawab orang itu, ini pembunuh harapan. Dari jawaban orang itu, saya tahu 3 hal yang menyebabkan orang itu kehilangan pengharapan. Yang pertama, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia panggil Yesus itu Master, Kurios, Tuhan. Tetapi dia tidak minta kesembuhan dari Yesus. Dia malah apa, saudara? Dia malah sekedar curhat. Hari ini saya mau katakan, jangan cuma curhat sama Tuhan. Minta sesuatu yang Tuhan sanggup lakukan, yang orang lain nggak sanggup lakukan. Yang dokter juga nggak sanggup lakukan. Yaitu apa, saudara? Minta sesuatu. Kesembuhan. Dia katakan, Tuhan, dia panggil Yesus Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Ini dia orang nggak begitu kenal siapa Yesus itu. Dia nggak begitu kenal, nggak begitu mengenali siapa Tuhan. Dia spekulasi aja manggil Tuhan. Tetapi dia nggak minta tolong sama Tuhan. Saudara, ada orang tidak mengenali Tuhan dan tidak mengenali rencananya. Kenapa? 2 hal. Pertama, engkau anggap Tuhan nggak mampu. Zaman sekarang kalau Tuhan mau menyembuhkan, ya Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai kemoterapi. Hanya itu, nggak ada jalan-jalan lain. Saya katakan mujizat masih ada, Tuhan masih mampu. Yang juga katakan amin. Atau yang kedua, dia percaya Tuhan mampu, tapi Tuhan nggak mau tolong saya kan banyak dosa. Saya udah banyak salah. Ini adalah konsekuensi, ini adalah hukuman. Dengar baik-baik, bagi orang yang dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Saya bawa kabar baik. Tuhan, dia mampu dan dia mau tolong kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Kenapa orang ini kehilangan pengharapan? Dia panggil dia Yesus Tuhan, tetapi dia nggak kenali pribadi Tuhan dan nggak kenali rencananya. Kenali dia Tuhan yang Maha Kuasa dan rencananya dia mau menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Yang kedua, di ayat 7 dikatakan, Tuhan jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Yang kedua, kenapa dia kehilangan pengharapan? Dia tidak memiliki sahabat. Saya bersyukur ada sahabat peduli orang sakit. Karena itulah SPOS ada. Bukan cuma untuk sabar ya, saya percaya. Bukan hanya sekedar itu tujuan SPOS ada. SPOS ada untuk mengembalikan harapan saudara bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Bukan cuma sekedar bertahan di dalam kelemahan. Bagus bersabar dalam kelemahan. Bagus bersabar di dalam penderitaan. Itu bagus. Tetapi saya bawa kabar baik. Tuhan bukan cuma ingin saudara bersabar. Tuhan ingin saudara berharap kepadanya. Amin, saudara. Berharap. Dan untuk berharap kita butuh sahabat.
Suatu kali waktu baca ayat ini, saya bayangkan, Tuhan tanya gini dalam hati saya, kalau seandainya engkaulah orang yang sakit itu Tommy, yang 38 tahun, dan engkau di pinggir kolam, kira-kira butuh waktu berapa lama engkau untuk sembuh? Perlu nunggu 38 tahun enggak? Aku bilang enggak Tuhan. Waktu aku ditanya gitu dalam hatiku, Tuhan seperti membawa dalam pikiranku semua teman-teman ring satunya aku. Di situ ada teman-temanku yang rela malu demi aku, yang rela ngelakuin apapun demi aku. Aku nggak mungkin aku sendirian di situ. Mereka akan temenin, mereka akan dampingi, mereka akan tolong aku supaya aku nyampe kolam. Saudara sama saya ingat begitu air kolam goncang, aku nggak kuat untuk jalan. Teman-teman akan nyemangatin, Tommy, ayo lari ke kolam, gitu kan. Begitu saya agak lama, aduh kelamaan Tommy, lalu ada orang yang akan bantu, kelamaan dia gendong saya. Teman saya kebayang ada teman saya yang agak gede badannya, dia gendong saya, dia lari bawa saya ke kolam, dia ceburin saya ke kolam. Nggak nunggu waktu 38 tahun. Tunggu sehari 2 hari saya udah sembuh. Kenapa? Saya punya orang-orang yang membantu saya turun ke dalam kolam. Yang ngerti katakan amin, saudara. Tidak ada orang, ini kasihan banget. Kenapa dia kehilangan pengharapan? Nggak ada orang yang menurunkan aku. Nggak punya sahabat. Saudara bersyukur punya sahabat peduli orang sakit. Dan jangan pernah lepaskan, jangan pernah tinggalkan persahabatan yang baik seperti ini. Amin, saudara. Yang ketiga, jawab orang sakit kepada Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. So dia bilang, aku gagal. 38 tahun, 38 kali 365 hari. Kalau tiap hari malaikat goncangin air, 38 kali 365 kali aku gagal, Tuhan. Dia kecewa akibat gagal. Saudara, mungkin ada orang-orang di sini yang engkau telah menaikkan doa, menaikkan puasa, sampai engkau satu titik dan berkata, kurang apa lagi Tuhan, engkau nggak sembuh-sembuh. Harus doa gimana lagi Tuhan, engkau nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya engkau nggak berharap lagi. Saya mau katakan, jangan biarkan pengharapan itu hilang. Karena kalau kecil pengharapanmu, engkau tawar hati kehilangan pengharapan di masa sulit ini. Kecil kekuatanmu. Fisik kita mungkin lemah, tetapi hati kita, roh kita harus kuat. Bagaimana roh kuat? Apabila kita punya pengharapan. Apabila kita punya pengharapan, jangan biarkan harapanmu diculik. Apapun kondisi sekarang. Anggaplah engkau seperti orang 38 tahun itu. Harapanmu telah tercuri. Engkau udah gak kenal Tuhan dan rencananya lagi. Engkau kayak ikut ibadah ini pun, ikut Zoom ini, ikut mujizat hari ini, itu karena didorong-dorong orang, kau udah gak pengen lagi sebenarnya. Atau yang kedua, engkau apa saudara? Engkau udah tidak memiliki sahabat, engkau merasa sendiri, keluargamu ninggalin, orang-orang terdekat ninggalin. Saya mau katakan saudara. Dan engkau yang ketiga, engkau udah kecewa, banyak banget kecewa akibat doa-doa yang gak dijawab. Saya mau katakan, hari ini, apapun kondisimu, terlepas dari apapun kondisimu, pengharapanmu udah hilang sekalipun, toh hari ini, di mujizat hari ini, Yesus hadir. Di saat kita kehilangan harapan, Yesus hadir di situ. Mengembalikan harapan. Dan dia menawarkan kembali. Hal yang lama, mungkin udah engkau gak berani lagi minta. Maukah engkau sembuh? Dan dia mau memulihkan kita. Dan kalau engkau datang padanya, dia mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya nggak mau perpanjang lama-lama, saudara. Tadi saya punya kesaksian sebenarnya, tetapi kesaksian Ibu Lisha saya rasa udah cukup, saya nggak akan perpanjang. Saya mau nyampaikan firman Tuhan. Dan pertanyaan yang sama yang Tuhan ajukan. Maukah engkau sembuh? Saya mau doakan kita bersama-sama, tapi nanti di breakout room, saudara akan didoakan lebih intensif sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Tetapi hari ini apapun keadaanmu, jangan ada tuduhan apapun. Tuhan tidak marah kepadamu. Sakit penyakit ini bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia powerful, Dia berkuasa. Dia pengen merebut hatimu. Dia ingin menyatakan kepadamu bahwa mujizat masih ada. Mujizat hari ini masih ada. Mari pejamkan mata kita. Engkau yang merindukan kesembuhan, letakkan tangan kananmu di dadamu. Atau engkau mungkin
terpikir orang lain yang tidak ada dalam Zoom ini, yang butuh kesembuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Taruh wajah orang tersebut dalam pikiranmu dan letakkan tangan kananmu di dadanya, di dadamu mewakili dia. Hari ini, pertanyaan yang sama, saya mewakili Tuhan. Maukah engkau sembuh? Dan saya akan menaikkan doa yang sederhana. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret tersebut yang telah mati 2000 tahun yang lalu menanggung dosa saya. Dan dengan bilur-bilurnya telah membayar lunas harga untuk kesembuhan dari sakit penyakit saya. Oleh nama Yesus Kristus itu, yang di dalam nama itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di darat, dan di laut. Yang di dalam nama itu kita beroleh keselamatan. Yang di dalam nama itu manusia zaman demi zaman menemukan kesembuhan dan perlindungan yang teguh. Yang di dalam nama itu mendapat jaminan sorga yang kekal. Dan di dalam nama itu setiap sel-sel tubuh yang ada dalam hidup kami bisa dipulihkan. Di dalam nama itu, nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, aku berkata kepadamu yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit ginjal disembuhkan, sakit kanker disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sakit kepala, tumor otak sembuh dalam nama Yesus Kristus. Migrain sembuh dalam nama Yesus Kristus. Oh, segala kanker darah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sakit jantung sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sakit sel-sel darah dalam nama Yesus Kristus sembuh. Kelumpuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala jaringan-jaringan tubuh yang telah cacat dan tidak lagi utuh, kata dokter katakan, dalam nama Yesus Kristus, jaringan tubuh yang baru, anggota tubuh yang baru diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Angkat tilammu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat semua bebanmu, angkat segala ketergantunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah semua penanda-penanda penyakitmu. Tuhan katakan, engkau tidak membutuhkannya lagi, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berdoa. Kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman kesembuhan dari Tuhan. Engkau yang berkata, mintalah dalam namaku, maka akan diberikan. Engkau yang berkata, oleh bilur-bilurmu kami telah menjadi sembuh. Engkau yang berkata bahwa engkau sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Dalam nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau katakan, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Mari baca sama-sama ini. Ganti kaum Israel dengan namanya kamu. Kita baca sama-sama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Tommy, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya sanggup, ku percaya kau Tuhan.